Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kita kali ini yaitu mengenai asuransi pendidikan. Bersama saya telah hadir Bapak Rusli Chan, Head of Agency Officer dari Manulife Indonesia. Pak Rusli, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dewi. Oke, Pak Rusli, ini kalau saya ingin membeli asuransi pendidikan, kiranya apa saja yang harus saya perhatikan? Pada saat kita berbicara tentang asuransi pendidikan, berarti kita berbicara tentang kita sedang mempersiapkan sejumlah dana untuk pendidikan anak. Ya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri. Artinya, seberapa besar sih dana yang kita butuhkan untuk pendidikan anak? Dan berapa lama sih dari sekarang jangka waktunya? Tentunya harus dimulai dari kebutuhan kita. Kemudian kita juga mengukur kemampuan kita. Ya. Berapa besar sih kemampuan kita untuk menyisihkan dana supaya kita punya dana yang cukup untuk dana pendidikan anak. Menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan tentunya. Oke, ini rata-rata pasti yang sangat dibutuhkan asuransi pendidikan itu untuk biaya kuliah ya Pak ya. Apalagi untuk anaknya kiranya saat ini masih sekolah dasar. Perhitungannya bagaimana sih? Bisa diberikan mungkin semacam contohnya? Berapa besar dana pendidikan yang kita butuhkan pada saat anak kita itu ingin masuk kuliah? Saat ini kondisi kita adalah berarti kita harus menyisihkan sejumlah dana yang cukup. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki asuransi pendidikan. Ya. Asuransi pendidikan itu juga mempunyai faktor untuk supaya kita bisa mencapai tujuan pendidikan kita, sejumlah uang untuk dana pendidikan anak kita. Selain itu juga ada faktor untuk perlindungan asuransi atau proteksi. Oke, seringkali kita dapat tawaran untuk asuransi pendidikan ini ya Pak ya, semacam tawaran paket hemat, ada juga cashback. Itu bisa menjadi prioritas kita tidak dalam memilih asuransi pendidikan? Itu menjadi prioritas yang bukan prioritas pertama ya. Prioritas pertama mestinya kita memperhatikan apa kebutuhan kita dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa mempunyai program asuransi pendidikan ini. Ya. Misalnya, saya punya anak usia 3 tahun. Berapa tahun dari sekarang anak saya akan masuk kuliah? Oke, sehingga mulai dari sekarang saya sudah mulai mempersiapkan melalui program asuransi pendidikan ini supaya pada saat anak saya kuliah nantinya mempunyai sejumlah uang yang cukup supaya bisa mensupport dia. Banyak faktor yang harus diperhatikan juga, antara lain faktor inflasi. Ya. Jadi biaya pendidikan hari ini berapa? 15 tahun yang akan datang itu akan menjadi berapa? Itu juga faktor yang harus kita pertimbangkan. Oke, itu kan lebih kaitannya dengan investasi ya Pak ya. Tapi asuransi pendidikan sendiri pasti mempunyai manfaat perlindungan lebih ini Pak ya. Namanya juga asuransi pendidikan. Manfaatnya apa saja sih Pak yang selama ini sebagian ditawarkan dan dapat menjadi paling tidak menjadi pemikiran kita untuk memilih polisnya? Selain daripada memastikan sejumlah dana yang tersedia pada saat kita butuhkan anak kita ingin sekolah atau kuliah, juga ada unsur-unsur proteksi, juga ada asuransi fitur tambahan yang kita sebut dengan rider atau asuransi tambahan, asuransi yang bisa mencakup untuk perlindungan kesehatan, perlindungan terhadap penyakit kritis, perlindungan terhadap kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa ditambahkan. Tetapi dalam hal ini tentunya nasabah harus bijak ya, karena dengan menambahkan fitur asuransi tambahan berarti ada sejumlah premi yang harus dibayar. Jadi kita harus bisa mengukur kebutuhan kita, sekaligus juga mengukur kemampuan kita. Oke, tapi banyak juga ini barangkali masyarakat yang masih mengkhawatirkan jika nanti ingin menarikan dana pada saat jatuh tempo. Sebetulnya mudah tidak sih Pak untuk menarikan dananya? Untuk proses pencairan dana, klaim, atau semua proses yang berhubungan dengan polis asuransi pendidikan, seharusnya itu adalah proses yang gampang. Asalkan segala bentuk proses administrasi yang disyaratkan oleh perusahaan itu dipenuhi. Jadi pada saat kita ingin memilih produk asuransi pendidikan, ada baiknya kita mengetahui dari agen ataupun dari perusahaan bagaimana prosedur, proses, dan feature produk yang kita beli. Oke, jadi kembali lagi untuk membeli polis, kita juga harus berkomunikasi dengan agen-agen kita supaya yang kita beli adalah yang kita butuhkan. Benar. Begitu ya Pak Rusli ya. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah informasi tadi menutup perjumpaan kita. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Metro hari ini, setiap hari jam 5 sore.
Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kita hari ini yaitu asuransi pendidikan untuk investasi dana pendidikan. Bersama saya telah hadir Bapak Rusli Chan, Head of Agency Officer dari Manulife Indonesia. Pak Rusli, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Chandra. Oke, bisa dijelaskan tidak Pak tentang investasi untuk dana pendidikan ini Pak? Investasi dana pendidikan itu merupakan salah satu produk asuransi di mana yang bertujuan untuk memastikan tersedianya sejumlah dana pada saat buah hati kita itu mau masuk kuliah atau mau masuk sekolah SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Oke, tapi kenapa kita harus membeli asuransi pendidikan? Tidakkah saat ini juga ada ditawarkan dana-dana pendidikan lain, Pak? Asuransi pendidikan itu selain memastikan sejumlah dana tersedia, juga memberikan perlindungan asuransi terhadap orang tuanya. Sehingga dengan kehadiran atau tanpa kehadiran orang tua, dana pendidikan suatu hari itu juga bisa tercapai. Oke, jadi ini memang ada lebihnya dibandingkan tabungan pendidikan yang biasa ya Pak. Benar. Ya, intinya ke sana. Bagaimana sih caranya supaya asuransi pendidikan ini yang kita investasikan ya Pak ya dapat dimaksimalkan sehingga mencukupi untuk dana pendidikan anak kita nanti? Jadi karena kita tahu bahwa biaya pendidikan itu terus naik ya, dari tahun demi tahun mengalami kenaikan, maka kita perlu memaksimalkan kita punya nilai investasi. Ya. Bagaimana caranya? Antara lain dengan memilih instrumen investasi yang tepat. Sebelum memilih instrumen investasi yang tepat, kita perlu tahu berapa lama jangka waktu dari sekarang dibutuhkan dana pendidikan tersebut. Berapa besar dana pendidikan yang kita butuhkan. Berapa besar dana pendidikan yang kita butuhkan tersebut itu, kita juga harus memperhatikan faktor inflasi, yaitu kenaikan biaya pendidikan dari waktu ke waktu. Tentunya sebagai nasabah atau sebagai calon nasabah, kita bisa meminta bantuan daripada agen asuransi yang berlisensi AAJI untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan walaupun kita sudah buat planning pada hari ini. Tapi kita tahu 15 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu biaya pendidikan akan seperti apa, kurang lebih. Sehingga kita mulai dari sekarang membuat persiapan, memastikan 15 tahun ke depan bahwa uang dana pendidikan kita itu cukup. Jadi untuk mengcover. perhitungannya jangan sampai meleset, begitu intinya Benar, Pak Rusli ya. benar. Tapi juga ada anggapan yang mengatakan bahwa untuk membeli asuransi pendidikan itu merugi Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Saya tidak setuju bahwa memiliki produk asuransi atau sebuah program perencanaan keuangan itu bisa membuat kita rugi. Artinya mungkin banyak orang yang tidak mengerti bahwa produk asuransi pendidikan itu seperti apa featuresnya, manfaatnya seperti apa. Oleh karena itu penting bagi nasabah atau calon nasabah pada saat sebelum dia memutuskan untuk memiliki produk asuransi pendidikan, dia harus mendapatkan penjelasan yang detail dari agen asuransi, sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Artinya kita memutuskan sesuatu yang kita tahu jelas apa yang kita beli, dan pastinya adalah sesuaikan dengan kebutuhan dan seimbangkan dengan kemampuan kita. Oke, supaya imbal hasilnya akan maksimal ini Pak, untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan, seperti apa harusnya? Salah satu faktor yang bisa dilakukan adalah untuk asuransi investasi, ya, ada beberapa instrumen-instrumen investasi yang bisa tentunya kita pilih untuk memaksimalkan imbal hasil. Salah satunya jangka waktu juga mempengaruhi. Kalau jangka waktunya itu terlalu pendek, itu juga mempengaruhi imbal hasilnya tentunya. Makanya biasanya orang membeli produk asuransi pendidikan itu sejak dini. Pada saat usia anak itu masih sangat muda atau baru lahir, ya. Kemudian kita sudah membuat program perencanaan dana pendidikan, benar. Itu langkah-langkah yang sangat tepat sekali. Pastinya pemirsa di rumah juga mendapatkan inspirasi dari Bapak ya. Terima kasih Pak Rusli atas waktunya. Ya, demikianlah tadi perbincangan kami. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Cerdas 5 menit, cerdas finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana tips untuk memilih asuransi kesehatan. Bersama saya telah hadir Bapak Rusli Chan, Head of Agency Officer dari Manulife Indonesia. Pak Rusli, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Chandra. Pak Rusli, ini memiliki asuransi kesehatan kan mutlak ya Pak ya? Benar. Kiranya faktor apa yang harus kita perhatikan saat kita akan membeli polis? Saat kita akan membeli polis asuransi kesehatan, hal pertama yang harus kita mengerti adalah manfaat daripada asuransi kesehatan yang kita ingin beli, kemudian kebutuhan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, kemudian kita juga harus mendapatkan penjelasan bagaimana prosedur klaimnya. Biasanya penjelasan itu bisa kita dapatkan melalui agen asuransi. Tentunya agen asuransi yang kita ketemu adalah agen asuransi yang berlisensi AAJI. Kemudian kita juga harus tahu prosedur klaim, bagaimana kalau seandainya terjadi klaim, apa yang harus kita lakukan, data apa yang harus kita lengkapi, serta penting juga untuk tahu perusahaan asuransinya bagaimana. Perusahaan asuransi bagaimana yang Bapak maksudkan Pak? Perusahaan asuransi yang solid secara keuangan, kemudian memiliki RBC di atas 120%, dan mungkin salah satu faktor yang bisa dilihat juga adalah penghargaan atau pengakuan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi ini merupakan ciri dari perusahaan yang sehat ya Pak ya? Benar. Oke. Mengenai manfaatnya sendiri Pak, manfaat yang ditawarkan saat ini kan sangat banyak ya dari asuransi kesehatan. Saya sendiri mungkin masih awam untuk hal ini. Bagaimana kita memilih manfaat yang cocok untuk kita supaya kita tidak kecewa nantinya. Ternyata apa yang sudah kita beli ternyata loh kok berbeda. Bagaimana? Benar. Asuransi kesehatan itu seperti kita ketahui coverage perlindungannya itu bervariasi. Ada asuransi rawat inap, ada asuransi rawat jalan, ada asuransi untuk penyakit kritis, ada asuransi yang mengcover obat-obatan, biaya operasi, dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa supaya kita mengerti hal itu, maka kita butuh ada agent yang memberitahukan kita dalam hal pencarian fakta mengenai informasi kebutuhan kita. Karena apa yang kita butuhkan itu harus kita seimbangkan dengan kemampuan kita. Karena pada saat kita ingin membeli coverage perlindungan tertentu, maka tentunya kita juga harus membayar premi tertentu. Oleh karena itu kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan dan kita punya kemampuan. Jadi memang komunikasi dengan agent ini yang sangat dibutuhkan untuk kita tahu betul manfaat dan pembelian polis yang tepat untuk kita ya, begitu ya Pak Rusli ya. Nah tapi kalau saya saat ini sudah di cover oleh perusahaan tempat saya bekerja Pak, perlu tidak beli asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi lainnya? Sebuah perusahaan kalau memberikan benefit perlindungan asuransi untuk karyawannya itu tentunya adalah perusahaan yang luar biasa karena memberikan perhatian lebih, benefit lebih untuk karyawannya. Tetapi harus kita sadari bahwa setiap perusahaan itu mempunyai standar yang berbeda-beda, kemudian budget yang berbeda-beda untuk memberikan tambahan bonus berupa perlindungan asuransi maupun asuransi kesehatan. Dalam hal ini kita harus sadari bahwa dari waktu ke waktu perkembangan medical, ya, perkembangan dunia perawatan juga semakin berkembang, tapi di saat yang sama biaya juga dari waktu demi waktu juga mengalami kenaikan. Kita harus menimbang bahwa apa yang sudah diberikan perusahaan, perlindungan asuransi kesehatan yang sudah diberikan perusahaan, itu apakah cukup untuk mengcover diri kita, ya. Jadi kalau seandainya tidak cukup, ini kembali lagi ke decision kita. Di bagian mana perlindungan asuransi yang kita belum di-cover oleh perusahaan, kita bisa tambahkan dengan perlindungan asuransi yang kita miliki sendiri tentunya. Tapi ini memungkinkan tidak terjadinya double claim untuk asuransi kesehatan Pak, dari perusahaan saya dan juga perusahaan asuransi kesehatan lainnya? Tergantung jenis produk yang dimiliki. Jadi kita harus melihat betul-betul ya kontraknya. Betul. Ya Pak ya? Kita harus mengerti tentang produk yang kita beli. Tentunya melalui agent yang bisa memberikan kita informasi lebih lanjut. Baik Pak Rusli, tips yang sangat berguna sekali pastinya bagi pemirsa. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa, semoga saja informasi tadi bermanfaat. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.
Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kali ini adalah mengenai cara untuk memilih perusahaan asuransi jiwa yang tepat. Bersama saya telah hadir Bapak Rusli Chan, Head of Agency Officer dari Manulife Indonesia. Pak Rusli, selamat pagi. Selamat pagi. Oke Pak, saat ini kan perusahaan asuransi jiwa sangat banyak ya Pak ya. Untuk memilih perusahaan asuransi yang jiwa yang tepat dan terpercaya, itu seperti apa? Banyak hal yang bisa kita lihat, antara lain adalah rekam jejak perusahaan, kemudian financial report ya atau laporan keuangan. Kemudian juga salah satu indikatornya adalah RBC atau risk based capital, rasio kecukupan modal. Kemudian juga barangkali satu hal yang penting juga dilihat adalah penghargaan dan pengakuan terhadap perusahaan asuransi tersebut. Oke, tadi Pak Rusli singgung mengenai RBC, risk based capital, rasio kecukupan modal. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Barangkali pemirsa di rumah juga masih kurang paham ini ya. RBC atau risk based capital itu merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan terhadap sebuah perusahaan asuransi. Di mana ketentuan daripada regulator adalah minimal sebuah perusahaan asuransi harus memiliki 120% RBC. Oke, dari RBC-nya sendiri datanya, kalau kita ingin tahu Pak, kita bisa melihat kemana? Kita bisa mencari tahu itu dari website perusahaan, informasi laporan keuangan, dari agen, ataupun mungkin kita bisa cari tahu dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Oke, lebih jelasnya ke AAJI barangkali ya Pak ya. Kalau lama perusahaan itu berpengaruh tidak Pak? Tentunya itu merupakan salah satu faktor yang juga menentukan, ya, di mana menunjukkan komitmen daripada perusahaan beroperasional di Indonesia. Bagaimana kalau agennya, agen yang banyak, apakah itu menjamin bahwa perusahaan asuransi jiwanya terpercaya atau tidak? Perusahaan asuransi besar tentunya mempunyai agen asuransi yang juga cukup banyak. Tapi yang paling penting tentunya agen asuransi yang kita miliki itu adalah agen asuransi yang mempunyai lisensi yang resmi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya agen asuransi tersebut sudah mendapatkan pelatihan pendidikan yang cukup. Oke, apakah semua agen asuransi ini secara merata, semua perusahaan asuransi menerbitkan sertifikat yang sama kepada setiap agennya atau berbeda-beda Pak? Yang menerbitkan sertifikat itu adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, bukan perusahaan asuransinya. Jadi itu merupakan syarat dasar seorang agen asuransi untuk bisa memberikan penjelasan kepada calon nasabah. Agen asuransi harus memiliki lisensi keagenan yang resmi dari AAJI. Oke, banyak masyarakat yang masih khawatir bahwa perusahaan asuransi jiwa akan mangkir untuk membayar klaim ya Pak ya. Kiranya ada tidak, semisal tadi kan Bapak singgung mengenai rekam jejak ya. Berapa banyak premi yang sudah dibayarkan, berapa banyak premi yang belum atau dibayarkan, itu ada tidak? Bisa kita lihat tidak? Saya pikir setiap perusahaan asuransi itu juga memberikan secara rutin ya laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan tersebut itu juga jelas mengenai berapa besar pembayaran klaim yang sudah mereka lakukan. Oke, jadi memang ada. Jadi ada dan kita bisa lihat di situ. Oke, kiranya untuk bagi calon nasabah ini untuk bisa mendapatkan info tentang perusahaan asuransi jiwa selain dari kita menyimak dari laporan AAJI, kemana lagi Pak? Antara lain melalui agen asuransi. Agen bisa memberikan penjelasan mengenai perusahaannya. Kemudian sekarang teknologi sudah semakin canggih, dengan fasilitas yang ada kita juga bisa buka website perusahaan tersebut melalui internet, kita cari tahu semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan asuransi. Oke, singkat saja Pak, yang harus poin penting yang harus diperhatikan. Tadi kan ada banyak faktor, tapi poin utamanya apa Pak untuk kita memilih perusahaan asuransi jiwa yang tepat? Kekuatan keuangan perusahaan asuransi. Kekuatan keuangannya itu tidak bisa ditawar lagi ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rusli atas waktunya dan informasinya. Ya, dan mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat juga untuk Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.
Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan membahas seputar cara mengajukan klaim. Nah, banyak yang beranggapan bahwa pengajuan klaim ini sangat sulit. Benarkah demikian? Bersama saya telah hadir Dr. Yuwan Kurniawan, Head Individual Operation Vice President dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dr. Yuwan, selamat pagi. Selamat pagi, Chandra. Langsung saja dok, ini benar tidak sih pengajuan klaim itu sulit dok? Ya, sebenarnya klaim itu inti utama dari suatu perusahaan asuransi. Pemerintah juga turut mengawasi dan mengontrol, bahkan termasuk audit ya. Jadi pada prinsipnya klaim itu tidak mudah. Persyaratannya bisa dilihat dari formulir klaim sendiri atau di website dari masing-masing perusahaan asuransi. Oke, tapi banyak masyarakat yang masih mengatakan ini berbelit-belit dok. Sulit mengajukan klaim, lama. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan oleh nasabah saat akan mengajukan klaim itu poin apa? Oke, klaim itu ada dua macam. Yang satu hidup, kita sebut biasanya klaim manfaat. Yang kedua resiko, baik itu meninggal atau cacat. Nah, syarat yang harus diperhatikan adalah meneliti dari isi polis asuransi masing-masing. Di situ apa yang dipertanggungkan dan apa yang tidak dipertanggungkan. Terkadang apa yang dipertanggungkan ternyata tidak dipertanggungkan. Dalam artian seperti itu ada miskomunikasi ya. Betul. Di antara nasabah dan juga perusahaannya. Jadi kiranya mengapa klaim bisa ditolak? Apakah memang karena sebab itu atau bagaimana? Ya, ada beberapa penyebab klaim yang ditolak. Porsinya ini sangat kecil. Saya coba singgung. Yang paling cukup sering adalah pertama, keterangan di dalam aplikasi asuransinya itu tidak sesuai dengan fakta. Misalnya dia ada sakit, dalam aplikasinya disebut tidak ada penyakit. Ya. Yang kedua, itu dalam ketentuan polis masing-masing itu ada pengecualian. Nah, ini penting sekali. Nasabah kami anjurkan untuk selalu melihat pengecualian. Biasanya yang ada di pengecualian tuh apa ya dok ya? Kasih contoh yang gampang, kalau asuransi rumah sakit, pengecualian itu misalnya kosmetik, itu tidak ditanggung karena itu kan untuk kecantikan ya. Itu contoh yang gampang. Lalu tindakan-tindakan misalnya hal-hal tertentu yang melakukan tindakan kejahatan atau apa, itu biasanya dikecualikan. Tapi saya anjurkan kembali untuk dilihat, dipelajari dengan teliti. Oke, untuk yang ketiga tadi kan dokter katakan ada 3 ya penyebab klaim itu bisa ditolak. Apa yang ketiga dok? Yang ketiga biasanya polisnya sudah kadaluarsa. Memegang polis atau ahli waris tidak tahu bahwa setiap waktu tertentu itu harus membayar premi. Kadang-kadang nasabah lupa tidak melanjutkan pembayaran preminya sehingga polisnya kadaluarsa. Nah, itu 3 penyebab utama. Ada hal-hal lain yang menyebabkan klaim ditolak tapi biasanya sangat jarang. Tapi dok, sebenarnya berapa lama sih klaim asuransi itu bisa dicairkan? Mulai dari kita mengajukan hingga bisa cair ke tangan nasabah itu berapa lama? Oh baik, pada umumnya saya bisa beri informasi bahwa seminggu lah proses itu lamanya ya, dengan syarat tentu semua dokumen dan persyaratan dipenuhi ya. Tapi sekarang ini zaman makin berubah, pelayanan kami makin tingkatkan. Ini menuju kepada pelayanan yang kita bahkan ada yang sebut 25 menit sejak nasabah datang ke kantor, dokumen penuh, semua syarat sudah dipenuhi, 25 menit kami beritahukan bahwa klaimnya dapat dibayarkan. Nah, proses ke pembayarannya itu biasanya 1-2 hari kemudian. Untuk klaim apa itu dok? Kok bisa cepat sekali 25 menit ya? Memang syarat dan ketentuan berlaku ya. Biasanya itu klaim yang mudah, klaim perawatan rumah sakit, jumlah uang pertamanya tidak besar. Nah, persyaratan dan ketentuannya itu dapat dilihat di website kami atau hubungi pelayanan pelanggan kami. Oke, Dr. Yuwan, terima kasih atas informasinya. Pastinya bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Cerdas 5 Menit, cerdas finansial. Sampai jumpa.